have to bear with me. I'm not really a No masseuse. more questions. Rule number 3 clearly states. It's a large charge. So how'd I do on that thoracic exam? Wow, you really are trying to break rule number. Film ini menceritakan tentang Tante Binor yang bernama Holly yang merupakan seorang dosen yang selingkuh dengan mahasiswa ganteng di kelasnya. Setiap minggunya Holly selalu berbohong kepada suaminya demi bisa ketemu dan bercocok tanam dengan selingkuhannya. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan karakter utama kita seorang wanita berusia 50 tahun bernama Holly yang sedang mengendarai mobilnya untuk pergi ke suatu tempat. Di tengah perjalanan, Holly tidak lupa mengabari suaminya bahwa dirinya sudah hampir sampai ke tempat tujuan. Akhir-akhir ini, Holly memang sering pergi keluar kota karena tuntutan pekerjaan sebagai dokter yang mengharuskannya untuk mengikuti seminar di berbagai tempat. None of that. She's at the library studying. But yes, I think you're fine. Tak lama kemudian, Holly pun telah sampai di sebuah hotel mewah dengan pemandangan pegunungan yang sangat indah. Ternyata, bisnis trip ini hanyalah kedok semata. Tiap minggunya Holly berbohong kepada suaminya dengan alasan bisnis trip. Padahal mah tujuannya untuk ketemuan dengan selingkuhannya yang bernama Alan. Holly pun kemudian bertemu dengan Dev, seorang pelayan hotel yang akan mengantarkannya menuju ke kamar yang telah dipesan oleh Alan. It was something I really needed to hear. Your husband must be a very Yeah. Take a look around. Living room's here. Di dalam kamar, Holly pun menemukan sebuah pesan yang menyuruhnya untuk segera membersihkan diri selagi menunggu Alan yang lagi pergi keluar membeli balon. Alan ternyata juga telah menyiapkan sebuah kado kejutan untuk Holly yang berisi penutup mata, lingerie seksoi, dan seperangkat alat untuk bercocok tanam. Holly yang mengerti kode dari si Ayang pun langsung bersiap-siap dan memakai penutup matanya biar dapat merasakan suasana misteriusnya. Tak lama kemudian seorang pria pun datang dari arah belakang dan langsung mencucuk apem lembut milik Holly yang masih hangat. Namun karena permainan pria ini agak kasar, Holly pun merasa tidak nyaman dan meminta pria tersebut untuk segera berhenti. Setelah puas bercocok tanam, pria tersebut pun meninggalkan Holly. Pria tersebut kemudian menghampiri seorang pria lain yang sedang diikat dan dibungkam mulutnya. Ternyata pria bertubuh kekar yang baru saja mencucuk apem hangat milik Holly adalah Russell yang notabene suami sah dari Holly. Sedangkan pria yang sedang disekap itu adalah Alan, selingkuhannya Holly. Russell pun kemudian menyuruh Alan berbohong agar Holly tetap mempercayai bahwa pria yang bercocok tanam dengannya barusan adalah si Alan. Selain itu, Russell juga telah menculik keluarga Alan, sehingga mau tidak mau Alan harus menuruti semua permintaan Russell. Russell mengancam akan melukai keluarga Alan jika salah satu dari Alan maupun Holly berusaha kabur dari sana. Kemudian Alan pun menghampiri Holly dan membuka borgol yang mengikat tangan Holly. Holly pun nampak kesal atas perlakuan kasar yang baru saja diterimanya. Holly pun ngambek dan berencana untuk pulang saat itu juga. Alan yang menyadari bahwa hal itu tidak boleh terjadi pun berusaha untuk menahan Holly. Alan berusaha meminta maaf dan meminta agar Holly tetap tinggal di sana. Di tengah-tengah aksi Alan yang sedang membujuk Holly, tiba-tiba Russell menelpon Holly. Russell mengatakan bahwa dia telah mengetahui tentang perselingkuhan Holly dan pria yang sedang berada di kamar hotel bersama dengan Holly adalah pria yang sangat berbahaya. Awalnya Holly merasa bingung dari mana suaminya bisa mengetahui skandal perselingkuhannya itu. Holly juga mengatakan bahwa Alan ini hanyalah salah satu mahasiswa kedokteran yang sedang dibimbing oleh Holly. Holly pun berusaha untuk mengelak dan menyangkal tentang perselingkuhannya. Tetapi Russell terus-menerus memberikan informasi negatif tentang Alan, sehingga Holly pun mulai merasa panik. Russell menyuruh agar Holly segera menyelinap kabur dari sana secepatnya jika ada kesempatan. Di sisi lain, Alan sedang memutar otaknya mencari alasan agar Holly tidak buru-buru pergi dari sana. Alan pun kemudian menyiapkan sebuah treatment pijat spesial pakai 2 telur untuk dosen cantiknya itu. Holly yang baru saja menerima banyak informasi negatif tentang Alan pun jadi sedikit was-was. Walaupun begitu, Holly tidak mau gegabah dan tetap mengikuti permainan Alan.
So how'd I do on that thoracic exam? Sambil melakukan pijat plus-plus, mereka berdua pun saling menanyakan tentang kehidupan pribadi mereka yang sebenarnya melanggar peraturan perselingkuhan mereka. Mereka berdua telah sepakat untuk tidak menanyakan tentang kehidupan pribadi masing-masing. Namun Holly merasa penasaran bagaimana Alan bisa menyewa hotel semewah ini. Di sisi lain Alan juga merasa penasaran dengan pekerjaan suami Holly. Sebelum lanjut perlu diingat kalau Holly ini nggak tahu kalau Alan lagi diancam sama suaminya dan disuruh buat nahan Holly. Sedangkan Alan nggak tahu kalau Holly ini terus-terusan dicecar oleh suaminya buat kabur dari sana. Jadi kasarnya mereka berdua ini lagi diadu domba oleh si Russell. Setelah sesi pijat plus-plus selesai, Holly pun kembali mencari alasan untuk kabur. Alan yang melihat gerak-gerik aneh dari Holly segera merebut HP milik Holly. Alan juga menyuruh Holly untuk membersihkan diri dari sisa-sisa minyak pijatnya. Saat Holly berada di kamar mandi, Alan pun kembali mengecek SMS dari Russell yang berisi instruksi selanjutnya yang harus dilakukan oleh Alan. Alan yang mendapatkan informasi bahwa Holly hendak kabur berusaha untuk mendobrak pintu kamar mandi. Melihat Holly yang ternyata sedang bersiap-siap untuk mandi, akhirnya Alan pun mengajak Holly untuk mabar di sana. Di saat itulah Alan mengetahui bahwa suami Holly ini pensiunan FBI. Setelah keluar dari kamar mandi, Alan yang panik pun mencoba mencari-cari ke seluruh ruangan di mana Russell meletakkan CCTV dan alat pengintainya. Namun Alan tidak berhasil menemukan apapun. Yang Alan temukan malah sebotol es teh haram beserta dengan obat tidur yang telah disiapkan oleh Russell. Russell menyuruh agar Alan memasukkan obat tidur itu ke dalam minuman Holly. Beberapa saat kemudian Alan pun mengajak Holly untuk minum-minum cantik di balkon hotel sambil menikmati pemandangan indah. Tanpa Holly sadari bahwa Alan telah memasukkan obat tidur ke dalam gelasnya. I think there's like half a bottle left in the fridge. Kemudian Alan pun pergi ke dalam untuk mengambil refill es teh. Holly pun menggunakan kesempatan tersebut untuk memasukkan obat tidur juga ke dalam minuman Alan. Kini minuman mereka berdua sudah sama-sama tercampur obat tidur. Sesaat sebelum mereka berdua meminum es teh bersamaan, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari Deb yang membawakan makan malam mereka. Hello again, ma'am. Madam Camille? Unfortunately, I just carried the tray, but it smells... Holly pun kemudian memberikan uang tip kepada Deb dan menyuruh Deb untuk pergi meninggalkan mereka berdua. Mereka berdua pun kembali makan malam dan meminum minuman yang sudah tercampur oleh obat tidur. I love a rare steak. Where is my phone? Di sela-sela kegiatan makan, terdengar suara ketukan pintu lagi. Saat Alan membuka pintu, dia mendapati ada sebuah nampan yang berisi potongan jari milik Lydia, istri dari Alan. Ini merupakan konsekuensi dari kecerobohan Alan yang membiarkan Holly berhasil menulis pesan di uang tip yang ia berikan kepada Dev. Setelah itu, Holly pun merayu Alan dan menyuruhnya untuk menghabiskan es teh manisnya. Kemudian Alan mencoba memberitahu Holly bahwa kamar ini telah disadap oleh Russell dan Russell sekarang sedang menahan keluarga Alan untuk balas dendam. Holly pun tentu saja tidak langsung mempercayai perkataan Alan begitu saja. Saat Holly mencoba untuk kabur, tiba-tiba efek obat tidur mulai bekerja. Alhasil mereka berdua pun langsung tepar dan tidak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian ketika Holly bangun, Holly tersadar bahwa kedua tangannya telah terikat di sebuah tiang. Sedangkan Alan yang terbangun di kasur dikagetkan dengan Russell yang duduk dalam kondisi terikat dan terluka parah. Alan pun menjadi semakin bingung tentang siapa sebenarnya dalang di balik semua ini. Terlebih dengan keadaan Russell yang lidahnya telah terpotong, Alan tentu saja tidak bisa menanyakan hal itu kepada Russell.
Alan pun mengambil sebuah kunci untuk melepaskan Holly dan kemudian membawa Holly ke hadapan suaminya. Holly pun mulai histeris melihat kondisi suaminya yang terluka parah seperti itu. Tak beberapa lama kemudian, tepat dalam pelukan Holly, Russell pun dijemput oleh malaikat maut. Holly menemukan sebuah kertas berisikan pesan yang sempat ditulis Russell untuk dirinya. Pesan itu menyuruh agar Holly membuka safety box yang ada di kamar hotel. Tak lama kemudian, telepon Alan pun kembali berdering. Penelpon misterius ini ingin mengganti peraturan permainan mereka, yang awalnya mereka tidak diizinkan untuk pergi meninggalkan ruangan, menjadi hanya satu orang saja antara Alan dan Holly yang bisa pergi dengan selamat. Alan yang bersumbu pendek langsung mengambil sebuah pisau dan berniat untuk menghabisi Holly. Untungnya Holly terselamatkan oleh suara ketukan pintu. Sorry it took so long. How's it going? Oh, that's okay. Petugas keamanan hotel datang untuk menanyakan tentang Dave, si petugas hotel yang menghilang secara misterius. One of the other staff has gone missing. He sent some Saat Alan sedang menemui petugas keamanan, Holly memanfaatkan kesempatan itu untuk membuka safety box yang ternyata berisi sebuah memory card. What are you doing? Kemudian Alan pun mencoba untuk merayu Holly dan mengeluarkan kata-kata gombal ala pucek boy kelas kakap. Alan meminta agar mereka berdua sama-sama memikirkan solusi dan bekerja sama untuk keluar dari sana. Sayangnya, Holly tidak mempercayai perkataan Alan. Alhasil, Holly pun segera mencucuk pisau yang sudah dari tadi dia pegang ke tubuh Alan. Come any closer. I know after all of this, you want to write it off as if I love you. Di akhir-akhir hayatnya, Alan meminta agar Holly tetap merahasiakan perselingkuhan mereka dari keluarga Alan. Beberapa saat kemudian, telepon Alan pun kembali berbunyi. Kali ini si penelpon mengatakan bahwa Holly sudah bisa keluar dari sana karena telah menyelesaikan permainannya. Sang penelpon meminta Holly untuk menemuinya di kamar 513 agar dia bisa menjelaskan alasan dibalik semua peristiwa gila malam ini. Holly juga disuruh untuk menghancurkan HP milik Alan. Kemudian setelah melakukan perintah si pelaku, Holly pun mengambil kunci kamarnya dan pergi menuju ke kamar 513. Di kamar tersebut, Holly menemukan sebuah komputer yang terhubung dengan CCTV yang berada di kamar hotel yang ditempati bersama dengan Alan. Tidak hanya itu saja, Holly juga menemukan seorang wanita di dalam kamar mandi dalam kondisi terikat dan ketakutan. Holly pun kemudian melepaskan ikatan wanita tersebut dan berusaha untuk menenangkannya. Wanita itu ternyata adalah Lydia, istri dari Alan. Holly pun kemudian berjanji untuk membawa Lydia keluar dari hotel dengan selamat. Sesaat sebelum Holly menelpon pihak berwajib untuk melaporkan kejadian ini, Holly merasa penasaran dengan isi memory card yang ditinggalkan oleh Russell. Holly pun kemudian memutar video yang ada di dalam memory card tersebut. Dan ternyata rekaman tersebut merupakan rekaman video saat Russell memasang CCTV di kamar yang akan ditempati Holly dan Alan. Selain Russell, di dalam video itu juga terdapat Lydia, istri Alan, yang ikut membantu Russell. Jadi bisa diartikan bahwa dalang di balik semua ini adalah Lydia dan Russell. Mereka berdua sama-sama merasa sakit hati karena dikhianati dan diselingkuhi oleh orang yang mereka sangat cintai. Lydia juga mengaku bahwa dialah yang memberikan ide untuk melakukan balas dendam ini. Lydia sudah sangat sakit hati akibat sering diselingkuhi oleh Alan. Kali ini dia sudah tidak tahan lagi, sehingga dia mengajak Russell, suami Holly yang sama-sama tersakiti, untuk balas dendam. Setelah mendengarkan penjelasan dari Lydia, Holly pun berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan barang bukti. Memory card tersebut bisa membuktikan bahwa Lydia lah otak dari semua ini. Lydia pun berusaha untuk merebut memory card tersebut, dan akhirnya terjadilah adu mekanik di antara mereka. Sayangnya Lydia berhasil menghancurkan memory card tersebut dan membuangnya ke dalam toilet. Hingga akhirnya Holly yang sudah tidak kuat lagi menahan emosinya pun menghabisi Lydia. Dan film pun tamat.
Ternyata dalang utama dari semua ini adalah istri si Alan sendiri. Mungkin pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah terus jagalah keharmonisan rumah tangga masing-masing. Bersyukurlah dengan apa yang sudah kita miliki, baik itu keluarga, harta benda, dan lainnya. Karena ini semua hanya sementara. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.